Ayo Ran, nyanyi sama aku. Lewati hari dengan senang, seperti ada harapan baru. Bertemu sahabatku yang selalu ada untukku. Kamu, ayo buruan. Bersamamu ku lalui hariku yang penuh teka-teki. Tak ada satupun arti tanpa hadirmu di sini. Bareng Ayo. Berjalan maju ke depan pastilah sangat sulit tanpa kamu di sini. Entah apa jadinya. Ayo Ran, nyanyi sama aku. Lewati hari dengan senang, seperti ada harapan baru. Bertemu sahabatku yang selalu ada untukku. Kamu, ayo buruan. bersamamu ku lalui hariku yang penuh teka-teki. Tak ada satupun arti tanpa hadirmu di sini. Bareng Ayo. Berjalan maju ke depan pastilah sangat sulit tanpa kamu di sini. Entah apa jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Samara semua. Kembali lagi bersama kita di Ramadan Senja bersama Markas Cinta, ngobrol santai tentang cerita kita. Nah, ini sudah pertemuan keempat ya. Kelima. Sudah pertemuan kelima di Ramadan tahun ini. Untuk yang baru bergabung atau baru menonton, ini acara apa sih? Nah, Ramadan Senja bersama Markas Cinta ini, di sini itu kita akan membahas buku ketiga yang diterbitkan oleh Samara Inisiatif, yang berjudul Markas Cinta tentunya, yang berkolaborasi dengan The Writers dan juga Pemuda Ulung Production, yang didukung oleh Bank Rakyat Indonesia. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai aja nih di sini. Tujuannya untuk apa? Untuk pada akhirnya kita mengambil hikmah dari cerita-cerita ini, dan juga nantinya akan jadi insya Allah berkah di bulan Ramadan, seperti itu. Nah, kalau di 4 pertemuan sebelumnya kita udah ngobrolin berbagai hal tentang cinta, dan terakhir pertemuan kemarin kita juga ngobrolin tentang bagaimana cara mencari pasangan hidup gitu. Nah, hari ini kita mau ngobrolin tentang apa? Hari ini kita akan ngobrol tentang interaksi dalam keluarga antara harapan dan juga kenyataan. Yang pastinya sangat menarik banget kan? Dari temanya aja udah menarik banget nih. Nah, di sini aku, dia sebagai host, nggak sendirian, ditemani oleh dua host lainnya. Ada Dokter Ima. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Ya, dan juga ada Kak Hana. Hai Kak Hana. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Iya, kita di sini nggak cuma bertiga aja ya Dok ya, karena kita juga ditemani oleh beberapa panelis nih. Ada Ibu Adia, ada Assalamualaikum. Salam. Ya, ada Ibu Ida juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dia.
Ada Ibu Hera juga. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kak Dia, semuanya sehat-sehat ya. Iya, ada Ibu Irda juga. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir ada Ibu Ratna. Waalaikumsalam Dia. Nah, pasti udah nggak sabar banget kan mau ngobrol-ngobrol tentang 2 cerita yang akan kita bawakan hari ini, yaitu ada Dilarang Meminjam dan juga Bagi 4 Rata, karya dari Ibu Nina Masyur. Nah, tapi sebelum itu kita akan menonton video prolog dulu nih tentang Samara Initiative. Mungkin Kak Hana boleh tolong untuk di-share screen. Terima kasih. Belajar tidak hanya kita lakukan di sekolah. Belajar bisa kita lakukan di mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja. Perspektif Samara Inisiatif ini adalah tematiknya di keluarga, bagaimana keluarga itu menjadi jalan kita untuk menjadikan kehidupan berkualitas. Nah, perspektif yang dipakai Samara pada prinsipnya adalah mengintegrasikan dari 3 angle, yaitu dari perspektif spiritual, religius, tapi juga melengkapi dengan perspektif bisnis manajemen serta socio-cultural. Jadi kami harapkan integrasi dari 3 perspektif ini mampu menghadirkan cara pandang yang baik untuk khususnya para generasi muda sekarang yang memang harusnya menjadi target utama untuk generasi yang harus mampu merencanakan kehidupan mereka nantinya. Jadi buku ini sebenarnya adalah melengkapi trilogi buku yang telah dibuatkan Samara. Insya Allah buku Markas Cinta ini memberikan inspirasi dari nilai-nilai yang menjadi representasi nilai-nilai keluarga di Indonesia. Markas Cinta berisi tulisan-tulisan yang bisa berbagi pada kita mengenai hal-hal dalam proses pembelajaran dalam kehidupan. Dari kebahagiaan, dari pengalaman, dari kesedihan, kita bisa memperoleh banyak hikmah dalam menjalani proses kehidupan. Apa saja, bagaimana yang bisa kita pelajari? Yuk, kita bedah bersama-sama dalam Markas Cinta yang dipersembahkan secara khusus oleh Samara Initiative melalui literasi keluarga teredukasi. Wah, keren banget ya, Dokter Ima, Kak Hana, dari videonya. Nah, sekarang kita mau ngapain nih, Dokter? Kita baca ringkasan ceritanya dulu aja kali ya, yang berkaitan yang Dilarang Meminjam, by Nina Masyur. Ya, mungkin aku sedikit kasih ringkasan ceritanya sedikit buat sahabat semua, sahabat Samara yang menonton semuanya. Jadi di cerita Dilarang Meminjam ini diceritakan ada 4 bersaudara yang sedari kecil, dari mereka masih bayi, itu orang tuanya sudah memilih warna untuk masing-masing anaknya. Jadi semua barang-barang yang dibelikan untuk anaknya itu dibelikan berdasarkan warna anak tersebut. Contohnya misalkan yang perempuan satu-satunya itu warnanya pink, kemudian anak pertamanya itu warna biru, ketiganya hijau, keempatnya itu kuning, seperti itu. Nah, kemudian mereka mengajarkan setiap
anaknya ini untuk menggunakan barang-barang berdasarkan warnanya masing-masing seperti itu. Nah, kalau misalkan barang-barang yang putih itu diberikan nama gitu. Kalau misalkan dalam kondisi darurat, maka mereka bisa menggunakan milik orang tuanya, namun harus lapor terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, masuk ke masa remaja, mulailah mereka akhirnya memilih sendiri barang-barang yang mereka inginkan berdasarkan selera masing-masing gitu. Nah, namun mulai terjadi perselisihan nih antara empat saudara ini gitu. Yang pada akhirnya jadi ada masalah-masalah baru yang muncul antara saudara gitu. Nah, kalau dari para panelis dulu nih, kita dari siapa dulu ya Dok ya kira-kira Dok? Dari Bu Hera dulu kali ya Bu ya. Ini mau kira-kira menurut pandangan Bu Hera gimana ya Bu? Ini kalau misalnya di sini kan mereka dibiasakan untuk tidak meminjam gitu ya satu sama lain. Di satu sisi kan bagus gitu, membiasakan disiplin supaya selalu bawa barangnya punya masing-masing. Tapi di sisi lain ada juga misalnya kita alangkah baiknya kalau mau meminjamkan untuk orang lain yang membutuhkan gitu. Nah ini baiknya gimana? Ya, kalau dari sudut pandang konsep kepemilikan, ini yang diajarkan orang tuanya sangat kuat ya. Saya melihat bahwa ini adalah milikmu, ini bukan milikmu. Mereka belajar klasifikasi. Kalau ditinjau dari segi berbagi, nah memang ini kan harus ada latihan tersendiri ya, yang lain bahwa apa yang kita miliki, jika kita mau berbagi itu alangkah lebih baik. Nah, di sini kita perlu terapkan sejak dini bahwa satu, konsep kepemilikan harus kuat. Tapi ingat juga, kita kadang orang dewasa yang banyak mengatur ya, artinya gini, kamu pink, kamu merah, kamu biru, padahal warna itu kan bebas juga mereka pilih begitu ya. Tapi anak-anaknya alhamdulillah ya, waktu kecil mereka manut, nurut gitu ya. Tapi seiring perjalanan waktu, coba lihat, saat remaja, yang terjadi saat dia cari baju yang akan dipakainya, tahu-tahu di kampus dia ketemu saudaranya yang memang, oh iya, dulu pernah aku pinjamkan memang. Dan ternyata di saat besar mereka itu, ada saatnya mereka ambil dan tanpa bicara lagi, karena mereka juga ingin coba-coba ya. Mereka saling meminjam tanpa bicara, mereka ambil. Akhirnya apa yang terjadi? Bingung sendiri kan? Akhirnya mamanya geram. Tuh kan, itu artinya kamu tidak boleh meminjam. Itu kan, jadi inti ceritanya sebenarnya itu, bahwa mamanya ingin mengajarkan bahwa kamu tuh disiplin. Cuma memang kadang dari sisi orang dewasa belum juga melihat bagaimana perkembangan anak itu saat kecil, lalu beranjak dewasa ya, mengalami masa remaja yang serba ingin coba, ingin tahu. Nah, itulah kejadian. Ya, itu saya pikir dari konsep kepemilikan dan juga klasifikasi dan belajar untuk self control. Tapi memang ada satu hal lagi nih yang diajarkan, the magic words, yang permisi. Jadi itu hal yang penting juga kita cermati, bahwa bagaimana seorang anak belajar tentang cara meminta izin. Mungkin itu ya sudut pandang dari guru, dari pendidik. Terima kasih, Dr. Lina. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Bu Hera. Jadi kita harus combine ya antara konsep kepemilikan dan juga berbagi. Selanjutnya kita ke siapa dulu nih? Ya mungkin bisa ke Ibu Ida dulu kali ya Dok ya. Ya boleh nih Pika. Baiknya ini gimana ya Bu ya? Kalau misalnya ini suara saya agak kurang jelas ya. Jangan terus nih soalnya di sini. Ini kaitannya dilarang meminjam ini dengan membangun support system yang bagus, kira-kira gimana ya? Kira-kira kalau misalnya kita membiasakan anak kita tidak meminjam, itu apakah bisa tidak meminjam dan tidak meminjami, itu apakah akan kelak dewasa akan mempengaruhi hubungannya satu sama lain gitu? Kira-kira gimana?
Ya, kebetulan ini kalau ngelihat baca ceritanya ini nih ada 3 laki-laki dan 1 perempuan ya, 1 bontot perempuan. Ini persis sama yang saya alami di rumah nih, yang saya punya seperti itu. 3 laki-laki jagoan dan 1 perempuan. Di satu pihak kita bisa belajar ya, bisa berkaca nih dari cerita yang ditulis oleh Mbak Nina Mansur ini. Ya selain diajari untuk saya lebih memilih tidak memfokuskan diri, tidak meminjamkan atau tidak meminjam ya, tapi ini justru dari sudut pandang lain kita bisa lihat bagaimana bisa saling menghargai gitu, bahwa ini milik kakakmu, yang ini milik adikmu gitu. Jadi kalau mau pakai atau mau pinjam permisi. Ya kan, lain halnya kalau ibunya tidak menandai apa sama sekali, ya udah silahkan pakai mana aja, semrawut gitu ya, maksudnya silahkan aja pakai yang mana aja gitu kan. Tapi kalau sudah ditentukan ini milik kakakmu, ini milik adikmu gitu, itu kita bisa melihat dari sudut pandang bahwa kita harus menghargai bahwa itu milik orang lain. Jadi kalau kita mau pakai atau kita mau pinjam itu harus permisi. Walaupun dalam proses gitu kan ya, ini kita dihadapkan pada realita kenyataannya ketika proses itu walaupun terus berlangsung, ketika mereka sudah menjadi dewasa tetap terjadi gitu loh. Waktu kalau seperti yang ditulis Mbak Nina itu ya bisa terjadi perang Kurukshetra, dia bilang gitu kan ya, tetap aja terjadi bahwa kalau pengen pakai baju kakak yang itu gitu ya, orang yang nggak tahu nggak bilang ya pakai aja gitu kan. Jadi kita tetap harus realistis dalam menerapkan aturan-aturan gitu kan, dalam menjalankan proses-proses kita tetap harus realistis bahwa deviasi itu bisa terjadi gitu ya, hal-hal yang itu bisa terjadi. Jadi kita harus antisipasi bahwa tidak selamanya aturan yang diterapkan dalam sebuah keluarga atau diterapkan oleh seorang ibu itu sepenuhnya bisa 100% dipatuhi oleh anak-anak. Jadi ada hal-hal yang bisa membuat mereka tidak mematuhi, dan itu pun sebuah proses yang harus dilatih juga bahwa itu bisa terjadi dan bagaimana kita mengantisipasinya itu yang lebih penting gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih Bu Ida. Jadi kita harus mendampingi anak-anak kita bukan hanya waktu kita menanamkan teori dasarnya waktu mereka kecil ya, tapi juga terus mendampingi proses selama itu berjalan. Selanjutnya ke siapa nih dia? Ya, mungkin By the way, ini dulu dong. Nih, Bu Dr. Lis udah bergabung nih. Terima kasih. Terima kasih Dok. Berkenan join. Iya, telat lagi. Oh, nggak apa-apa. Jadi berusaha menyimak terlebih dahulu topiknya. Jadi tadi baru dengar mengenai pinjam meminjam gitu ya. Betul Dok. Jadi ini sekalian ya, ingin nambahin Mbak Ida sekalian nih, mohon izin nih hostnya. Jadi istilahnya kalau keluarga itu dianggap sebagai unit terkecil di masyarakat gitu ya, kita anggap aja misalnya ada suatu hukum gitu ya, mungkin dari tulisan ini kalau kita tarik lebih tinggi lagi, misalnya suatu hukum diberlakukan di dalam lingkungan itu gitu. Nah, berarti semuanya kan harus mematuhi. Nah, dalam realisasinya, nah itu harapannya kan semuanya mengikuti, mematuhi, compliance lah ya, sudah diwujudkan gitu. Tapi ternyata sumber daya yang di dalam konteks keluarga itu, kenapa hukum itu diberlakukan? Karena sumber dayanya mungkin terbatas atau tahapannya keluarga itu masih dalam tahapan yang sederhana gitu, situasinya belum kompleks. Nah mungkin saya malah mau ini nih, pengen tahu juga kalau Mbak Irda nih sebelum ke Dr. Lis, kalau mau memberlakukan hukum nih, karena Mbak Irda rakyatnya banyak juga ya di keluarga ya, jadi pastinya
Pak, ada isu itu juga ya, gimana Mbak Iya. Irda? Oke, iya Bu Ami. Jadi memang ya kadang jadi orang tua ini kadang kita suka latah ya Bu ya. Latah itu maksudnya ketika menerapkan suatu aturan itu kadang kita kurang memperhatikan kondisi anak-anak dan lingkungannya gitu ya. Dalam arti di sini kesiapan mereka untuk menerima peraturan tersebut sebagai sesuatu yang abstrak sebenarnya ya buat mereka, karena levelnya masih kecil gitu kan. Level anak kalau misalnya usianya masih kecil belum sampai 10 atau 12 tahun, ketika menerapkan aturan pasti harus disertai dulu dengan penjelasan untuk atau bersiap untuk menjawab pertanyaan kritis gitu ya. Pertanyaan kritis dari anak. Nah, itu mungkin yang dihadapi sekarang nih para orang tua sekarang. Mungkin hal ini tidak begitu banyak dihadapi oleh orang tua zaman dulu gitu ya, ketika menerapkan suatu aturan gitu kan. Nah, kalau orang tua zaman sekarang itu tantangannya sangat-sangat kompleks gitu. Ketika menerapkan aturan A, belum sampai menekan aturan tersebut, baru men-sounding gitu ya, baru mewacanakan. Itu udah brepet wacana yang terjadi itu mendapatkan respon yang langsung gitu dari anaknya secara langsung gitu ya. Jadi di sini bukan kemudian diartikan anaknya nggak manutan, tapi kita perlu pahami kemampuan mereka untuk merespon hal yang abstrak harus diimbangi dengan penjelasan yang solid gitu atas kenapa aturan itu ada gitu kan. Dan mungkin kalau berkaca dari cerita tadi, ini mungkin orang tuanya di sini adalah ingin menerapkan hak dan kewajiban bagi masing-masing anggota keluarganya dengan utuh gitu ya, agar tidak ada hak orang lain yang kemudian terambil oleh anggota keluarga lain. Mungkin itu adalah poin-poin salah satu poin yang menjadi alasan gitu ya. Tapi dengan perkembangan alur waktu, kemudian dengan lingkungan yang terjadi di sekitar anak, memang para orang tua ini harus juga peka gitu, peka untuk kemudian duduk bareng sama anaknya. Apakah memang peraturan-peraturan ini bisa kemudian di-combine dengan aturan lainnya sehingga tetap nilai-nilai keluarga itu tetap ada, menjadi penting untuk keluarga tetap dipertahankan, tapi kemudian tidak artinya membuat konflik kepada anggota keluarga lain. Karena kan memang semuanya itu sedang dalam proses belajar ya. Orang tua juga belajar, anak-anak juga belajar. Jadi semuanya ketika memang merasa punya waktu untuk duduk bareng dan akhirnya menyadari ini adalah proses belajar yang dilalui bersama dan kesepakatan harus diambil bersama, gimana pun peraturan harus dijalankan dengan kesadaran semua pihak dan keikhlasan semua pihak gitu sih kayaknya Bu. Keren banget nih Mbak Irda view-nya. Aku bantuin host juga ya sekalian ya nih, karena nih banyak orang-orang hebat yang di dalam grup ini nih, jadi kita kayaknya perlu bagi bolanya lebih ini. Nah ini aku udah join nih ya, Mbak Dela, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebelum ke Mbak Dela nih, aku mau undang Mbak Alis dulu. Jadi intinya di cerita kita lagi membahas 2 cerita di buku Markas Cinta, yang judulnya yang pertama tadi baru kita bahas dilarang meminjam, judul ceritanya gitu. Jadi sudah banyak disampaikan oleh berbagai teman-teman. Nah, kalau dalam konteks Mbak Alis nih. Ini Mbak Alis kan nih kiprahnya udah bukan di hanya keluarga inti saja atau keluarga besar, udah merefleksikan masyarakat nih ya, yang masyarakat luas gitu. Nah, kalau menyikapi situasi seperti ini gimana nih Mbak Alis? Soalnya kita kan topiknya hari ini antara harapan dan kenyataan gitu. Kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu atau menerapkan sesuatu gitu, values tertentu. Monggo Mbak. Ya, ya saya pastinya bukan expertnya dalam hal pendidikan anak ya sebenarnya pastinya Mbak Ami ya. Cuma saya dari dulu tuh sempat bingung pada orang tua saya karena melarang saya pinjam. Tadinya nggak tahu bahwa itu sampai sekeras itu aturannya gitu. Suatu hari saya pulang dari mana gitu ya, terus saya pakai sendalnya sepupu saya. Ayah saya tuh marah sekali. Gak ada ya pinjam-pinjaman gitu.
Terus saya mikir kenapa, kan cuma sebentar gitu kan, nggak boleh, pokoknya nggak boleh sama sekali. Saya nggak ngerti, nggak paham alasan sampai semarah itu gitu. Ya gitu ya, jadi ayah saya juga tidak menjelaskan dari segi agamanya dan sebagainya. Pokoknya tidak boleh gitu. Tapi lama-lama itu saya berpikir dan mungkin mengamati juga ya, bahwa keluarga itu bisa pecah hanya gara-gara pinjam-pinjaman. Dan pinjaman itu pinjam uang, ya kan? Jadi ayah saya sempat ngomong gini, kalau mau kasih, kalau enggak jangan ada pinjam-pinjaman di keluarga kita. Itu bisa pecah gitu kan. Jadi akhirnya ya memang seperti itu ya, bahkan akhirnya kita kalau ngelihat dari setiap ada yang meninggal atau wafat pasti diumumkan kan kalau ada utang. Jadi memang pinjam itu nggak boleh kayaknya ya. Jadi karena itu akan membuat seseorang yang tadinya punya itu ngerasa digandrungi, itu kan barang saya belum dikembaliin, atau misalnya barangnya rusak dia menjadi gelo. Barang yang tadi eman-eman, kalau ada di saya pasti rawat deh, gitu kan. Tapi kalau misalnya dipinjam tuh kan saya jadi nggak tahu barangnya jadi kayak begitu, jadi lusuh, jadi bla bla bla. Jadi memang ya saya sih terus terang implementasi di keluarga belum sampai yang saya bilang mana anak, pokoknya apa namanya nggak boleh pinjam ya, ntar saudara gitu kasih. Tapi minimal kita selalu bilang ini boleh pakai sama-sama. Daripada kita nanti istilahnya pinjam gitu. Ada yang mau pakai ini, ya udah pakai sama-sama gitu. Jadi biar sama-sama merawat, sama-sama menghargai, sama-sama punya apa namanya kebutuhan yang harus diketahui gitu. Tapi bukan pinjam. Jadi barangnya bukan barangnya dia, bukan barangnya Bimo, tapi kalau ada pakai sama-sama gitu. Tapi kalau misalnya sendiri ya sendiri begitu. Apalagi memang laki-laki dan perempuan ya Dek ya. Jadi memang kita pisahkan. Kalau itu ya mau pakai tinggal ini aja, tapi tidak ada istilah bahwa nanti barang Ade taruh di tempatnya Mas, nanti Masnya pinjam ya deh mataku dulu ya gitu. Itu nggak bisa seperti itu, karena menurut saya juga harus diberlakukan di rumah, karena kita tidak mau nanti kita di luar juga misalnya dengan keluarga tidak sama perlakuannya. Contohnya ada ponakan saya tiba-tiba dia yang orang tuanya bermasalah lalu mau pinjam uang buat bayar sekolah. Dia bilang enggak, saya nggak mau pinjemin. Kaget lah dia, kenapa nggak mau pinjemin? Enggak, saya mau kasih. Nah, karena aku nggak mau kamu dalam sekolah merasa kamu begini karena utang sehingga tidak menghargai bapaknya. Dia bilang gitu, enggak, memang Budi mau kasih karena lagi ada rezeki. Jadi kalau itu bukan karena bapakmu utang gitu kan. Nah, ini yang kita supaya ya itu tadi hubungan antar keluarga juga tetap baik ya. Tapi kalau saya bilang kalau Bude nggak ada, Bude juga nggak mau ya emang nggak bisa gitu. Tapi kalau ada Bude kasih, tapi Bude nggak mau kamu utang sama Bude karena Bude nggak cari apa-apa dari uang itu gitu kan. Ya, jadi kira-kira pendapat saya itu harus dilihat dari skop gedenya nantinya gitu loh, ujungnya. Bahwa memang kita tidak boleh utang. Kalau kita utang kita harus begitu. Bagaimana kalau barang itu hilang? Baik, baik. Masya Allah. Waduh, ini ternyata dari sisi simple gitu ya dia. Dilarang meminjam bisa sebenarnya itu fondasi yang mendasar banget gitu untuk ke depannya. Tapi sebelum saya undang Bu Della nih mungkin kita ini aja yuk. Lihat sinopsis satu lagi yuk, karena ini juga relate sih ceritanya, yaitu bagi 4 rata. Mungkin Mbak Fudo aja ditanya, atau Mbak Hana yang udah baca ceritanya. Silakan Mbak Hana. Iya, jadi di judulnya tuh kan ceritanya judulnya bagi 4 rata, di mana cerita itu nyeritain tentang seseorang yang diajarin oleh ayah dan ibunya dari kecil, hal apapun itu harus dibagi rata dengan saudara-saudaranya. Cerita ini juga diawali di mana pada suatu saat seseorang ini sudah memasuki kuliah dan sudah menjadi seorang mahasiswa. Dia tidak lulus mata kuliah agama dan kurang 1 SKS. Kenapa dia tidak lulus? Karena pada saat itu ujian agama itu soalnya tentang menghitung hak waris dalam keluarga, yang dimana dalam hak waris itu dijelasin tentang kalau bagian laki-laki itu harus lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan. Nah, seseorang itu kebetulan juga seorang anak perempuan di antara 3 saudara laki-lakinya. Dia tidak mau melanjutkan mengerjakan ujian tersebut karena sudah kesal duluan di membaca soal kalau misalnya bagian anak laki-laki itu lebih banyak daripada anak perempuan. Namun beberapa ketika ibunya meninggal.
Tetapi sebelum ibunya meninggal itu, ibunya sudah membuat keputusan dan membuat pesan kepada anak-anaknya kalau semua yang ibu tinggalkan nanti harus dibagi 4 rata. Di mana hal tersebut tidak sesuai kan dengan agama yang harusnya bagian laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Tetapi di dalam keluarga ini, hal apapun itu harus dibagi rata karena dalam persaudaraan keluarga ini mereka dari kecil sudah terbiasa dan semua itu sudah sepakat dan juga sudah saling percaya. Gitu. Masya Allah. Ini dari penulis yang sama ya, Mbak Ida ya. Ya, oke. Ya, betul. Bos. Oke, Mbak Fudo ada tambahan nih. Karena emang hukum waris Islam itu perempuan pasti ini ya bagiannya Ketiga. kecil. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih buat waktunya. Saya nggak akan bahas tentang hukum warisnya ya, tapi saya lebih melihat ke perspektif keadilan dari yang ditanamkan oleh ibu. Nanti mungkin untuk hukum warisnya bisa ditanyakan lebih lanjut ke Mbak Iswati gitu. Ya, nah cerita ini tuh nilai moralnya dapat banget karena ibu itu udah mengajarkan tentang keadilan yang sebegitunya kepada anak-anaknya. Dan efeknya nanti nggak ada ketimpangan yang apa ya, sang anak merasa kok nggak adil sih ini kok gini, jadi tidak merasa ada ketimpangan di dalam keluarga, di dalam apa yang dikasih dari ibunya. Baik, wah ini keadilan berat. Ini ada 2 dimensi nih, keadilan apakah memang sama rata atau proporsional gitu. Nah ini kita coba tanya view-nya Ibu Della nih, karena mungkin penulisnya juga background-nya dari orang Barat ya, di Sumatera, jadi agak sama-sama juga nih sama Ibu Della nih. Silakan Ibu Della. Aduh, ya Allah. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya nggak Ami kalau nggak nembak, bener-bener deh. Enak-enak masak tadi coba. Diajakin ngobrol yang berat-berat begini, ini baru masak sei sapi digoreng coba. Oke. Saya mungkin mau bawa ini relax-relax aja ya. Aku terus terang nih belum baca loh. Nih. Iya, memang nggak perlu baca, pengen tahu view-nya. Nanti aku ngomong apa? Nah, tadi aku cuma mau menyambung aja. Tadi Mbak Lis sudah cerita dengan sangat baik ya, Mbak Fudo juga. Dan aku pikir ya itu mewakili sih perspektif kita sebagai orang yang dibesarkan di timur gitu loh. Ya, kalau saya masih ingat dulu dosen saya bilang, kita tuh yang laris memang teori tentang pembentukan kepribadian itu ke arah self-sufficient. Self-sufficient itu artinya cukupkan dirimu, jangan kemudian jadinya nyusahin orang gitu loh. Ya, jadi kita memang dididik, dibesarkan tuh untuk melengkapkan diri kita. Sampai ingat nggak kalau misalnya kita ketinggalan apa gitu ya, buku atau apa kan Mama juga suka bilang gitu, Mama nggak mau nganterin. Makanya lain kali siapin gitu. Nah, terus gimana dong besok ya, kamu ambil ke rumah. Ambil, jadi udah bener-bener tuh Mbak Lis aku pulang ke rumah ngambil buku, untung sekolahnya deket. Coba kalau anak sekarang gitu ya, rumahnya di Cinere, sekolahnya tuh nanti di Setiabudi gitu kan. Nah, itu gimana cara ngambil rumah. Ya kan ya. Nah, jadi ya banyak hal yang kemudian ketika itu mau diterapin ke anak kita atau ke generasi berikutnya, itu udah mulai banyak kritik dari anak itu sendiri gitu. Terus gimana dong Mam gitu ya. Habis Mama juga nggak beliin sih gitu. Jadi aku minjem deh. Dan itu muncul jadi tren gitu. Saya sendiri tuh surprise. Anak gue tuh beli baju yang udah bekasan temennya. Bingung dah tuh. Dikasih yang bagus. Ada lagi ininya ya. Carousel namanya. Jadi tuh baju mungkin kalau angkatannya Hana, tadi Hana tahu banget gitu. Kadang baju artis lah gitu ya. Nah, saya bilang, apa enaknya nak pakai baju orang? Kalau aku bilangnya gitu. Aku beli kok Om. Iya, tapi bekasan orang. Bekasan, minjem itu nggak banget kalau buat orang dulu. Tapi buat anak sekarang, why not? Why not? Nah, itu yang saya terus terang kalau untuk hal-hal yang seperti ini, mau nyari benar salah udah susah ya. Jadi kita paling ajak mereka diskusi gitu. Soal pride, soal tadi melengkapkan diri itu bagian dari manajemen diri. Ya.
kalau memang nggak mampu jangan minjem gitu ya. Oke. Ya nggak sih? Baik. Ini kayaknya Mbak Ratna juga udah gatel nih pengen sharing. Karena soalnya kan tren anak sekarang atau tren ekonomi ke sekarang itu kan resources semakin terbatas. Jadi sharing resources ya. Jadi yang dulunya ya bisa dipenuhi oleh sendiri, tapi sekarang dengan keterbatasan resources harus dipakai secara sharing seperti tadi muatannya Mbak Lis key message-nya gitu. Gimana nih Mbak Ratna? Nah, menarik sih ya dari tadi yang disampaikan oleh semua pakar-pakar ini. Apa ya? Tapi saya tadi agak kesentil tuh ketika Ami justru ngomongnya ketika terkait cerita yang terakhir, ketika bilang adil itu rata atau proporsional gitu kan. Jadi emang balik lagi akhirnya yang tadi Irda sampaikan juga bahwa ketika kita menerapkan sesuatu mungkin memang harus ada pertimbangan yang lebih jauh gitu ya. Ketika kita memperlakukan seorang anak pun, menerapkan sesuatu pun mungkin kita harus pikirkan bahwa anak itu juga manusia gitu, bukan barang. Dia punya pola pikir sendiri, dia punya cara pandang sendiri yang harus kita hargai gitu kali ya. Jadi kalau tadi balik lagi ke adil yang seperti apa, aku juga bingung sih. Yang adil tuh yang bagaimana ya gitu. Ketika kita melakukan menerapkan satu aturan, ya memang sebaiknya kita persiapkan dulu semuanya dengan baik. Dan ketika itu tidak terjadi sesuai dengan harapan, ya kita harus mulai lihat gitu, apakah peraturan itu masih bisa berlaku gitu di dunia yang udah lebih banyak perubahan seperti sekarang, gitu kali ya. Oke. Ini aku mau ngulik lagi sedikit ya, Dokter Rima sama Dian. Ini kan kalau dari sisi kesehatan, kalau dianggap sama gitu ya, proporsional itu konteksnya gimana ya? Misalnya asupan gizi gitu ya untuk anak yang atau untuk sesuatu individu yang memang konteksnya berbeda kan juga berbeda juga ya, walaupun indikatornya sama. Gimana tuh kira-kira Dok? Jangan kayak diuji ya Dok, ada Dokter Lis di sini. Sebenarnya kalau dari kesehatan kita nggak bisa samain untuk setiap orang ya, setiap orang tuh beda-beda berat badan, beda-beda tinggi badan, udah beda masalah kesehatan juga udah beda lagi asupan gizi yang dibutuhkan. Ya masing-masing masalah kesehatan tuh punya proporsi gizinya masing-masing yang dibutuhkan tuh apa. Jadi kalau bagi 4 rata atau bagi berapa rata ini kayaknya kalau di masalah kesehatan tuh agak nggak bisa diterapkan ya. Oh, nggak boleh tuh. Nah, nggak boleh Mi, nggak boleh nanti kalau minyak ikan yang jangkung makin jangkung, yang kontet tetap kontet. Kasian dong. Dia gimana dia view-nya anak muda nih? Mau bagi 4 rata atau gimana? Karena ini kan konteksnya dia sampai nggak lulus ceritanya ya, nggak lulus ujian, nggak mau ngerjain soal tentang hukum waris karena dia biasa dibagi 4 rata oleh keluarganya, oleh bapak ibunya gitu. Jadi kayak padahal kan ini agak kontradiksi sama aturan yang digunakan kebanyakan di luar keluarganya. Kira-kira view kamu gimana dia? Ya kalau dari aku mungkin sebenarnya kalau emang sudah sebenarnya agak sulit ya karena di ini sama agama gitu yang kita pegang teguh gitu kan. Jadi agak bingung nih, agak takut salah juga berdasarkan agama ya. Oke. Aku coba aja ya. Jadi kalau menurut aku sebenarnya kalau udah ada memang kayak dari orang tua gitu yang bilang mau mewariskannya seperti apa ya aku ikut aja. Tapi juga harus melihat juga dari segi agamanya sih sebenarnya karena kan ya kita baik aja emang agama yang harus dipegang teguh gitu ya walaupun ini gitu. Jadi ya gitu sih kalau menurut aku harus jadi lihat lagi gitu lebih ke agamanya dulu sebenarnya. Jadi dia rela nih dapat yang lebih kecil ya. Gitu. Nggak apa-apa. Harus. Dari agamanya kan udah kayak gitu jadi aku nggak apa-apa. Gimana Mbak Lis? Ya pasti kalau agama itu mengatur pasti karena Allah tahu yang terbaik buat kita ya. Mestinya sih kita harus percaya pada itu.
apapun gitu ya, bahwasanya nanti ada penyesuaian, misalnya nih, dia punya kakak laki-laki 2, ya kan? Kita ikut aturan agama dulu dong dia, ya kan? Dengan harapan mungkin dia juga nggak terlalu susah, toh nantinya ke depan dia itu akan ada yang menanggung, itu suaminya kan. Ya enggak, kan suaminya ya insya Allah juga dapat juga dari warisan dari bapak ibunya kan, ya enggak? Jadi dia itu sebenarnya nggak susah. Hanya saja bagian dari orang tuanya dia itu tidak sebesar pada kakak-kakak laki-lakinya. Tapi insya Allah dia akan sedangkan laki-laki kan nanti akan menjadi kepala keluarga, tulang punggung keluarganya. Jadi memang mereka harus diberikan yang lebih banyak supaya mereka mampu untuk lebih mengurus atau menjadi penanggung jawab keluarga kan sebenarnya dia. Menurut mama begitu. Tetapi kekeluargaan itu kan kita bisa di dalam suatu keluarga kita bisa bicara secara kekeluargaan, ya kan? Makanya dari kecil kalau kita punya anak-anak yang selalu guyup, itu mereka akan saling mengerti permasalahan dan mungkin menjadi lebih toleransi. Bahwasanya nanti membantu ya monggo aja, gitu kan? Dari bagian nanti dia secara ikhlas, aku mau kasih adik dia tambahan ini deh gitu, mobilnya buat dia aja deh, misalnya gitu ya. Boleh-boleh aja kan, tapi kan kita tidak melanggar ketentuan agama. Kita udah bagikan bahwa nanti ternyata mereka saling sayang, saling kemudian aku kasih aja, itu urusannya nanti mereka gitu. Insya Allah sih anak-anak bisa begitu ya, kalau kita dari awal sudah memberikan rasa saling menyayangi antar keluarga gitu loh, yang membuat mereka saling membantu satu sama lain. Nah, kali yang kita pegang pertama ya agama dulu. Kalau menurut saya sih, bahwa kalau kita bisa bilang nih misalnya, oke kita bagi 4 sih bisa, gitu kan, segini, tetapi gitu kita ngelanggar. Aturannya nggak seperti itu. Mau anak-anak melanggar seperti itu. Kalau sebaiknya kita tidak seperti itu, karena nanti kita akan menanggung. Siapa tahu dengan kita melanggar ini kita ada kesulitan ke depannya gitu kan, kita nggak tahu seperti apalah seperti ini. Mungkin dengan kita bahas begitu, mungkin pemahaman mereka jadi sejalan semuanya ya satu sama lain, penerimaan mereka jadi berubah gitu. Baik, Lagi kan. siap, Walis. Masya Allah, ini memang dalam banget nih. Kalau urusan yang dalam-dalam nih, kayaknya perlu judgement dari Bu Hera nih. Jadi Bu Hera, kira-kira dalam konteks topik hari ini kan interaksi antar anggota keluarga, walaupun anggota keluarganya nggak hanya anggota keluarga inti. Jadi kira-kira modalnya apa ya untuk berinteraksi itu? Iya, terima kasih Mbak Arni. Ibu Lisa sangat setuju dengan pernyataan Bu Lis tadi, dan memang ini terjadi ya, kenyataannya seperti ini, bahwa pertama nilai agama. Kita kan punya 3 angel ya. 3 angle-nya ini yang dipegang ya Mbak Ami, bahwa religius. Oke, tetap melihat dan menjadikan agama sebagai acuan kita. Kemudian yang kedua, secara ekonomi, artinya kesejahteraan bagi semua anggota keluarga, kita juga perlu dapatkan itu, karena hak anak ada di dalamnya. Adapun agama mengatur, ya sesuai dengan aturan agama tadi kita perlu ikuti. Itu yang perlu ditanamkan sejak anak-anak dari usia dini sampai baliknya nanti. Kemudian yang ketiga, kita bisa lihat bahwa kalau dilihat dari afeksi, saya bicara domain ya, bagaimana aspek perkembangan ini sangat penting, self control. Kalau melihat kejadian tadi bahwa mahasiswi ini kesal itu karena memang tidak sesuainya apa yang ia inginkan, ia harapkan dengan tulisan dari soal dalam ujian tadi. Artinya apa? Aku nggak mau nih, aku nggak suka nih soal ini, aku nggak mau jawab gitu kan. Nah, kembali bahwa self control sangat perlu dan tadi didasari oleh nilai-nilai agama. Adapun tadi yang dibahas Ibu Lis, saya sangat setuju bahwa dengan bicara dari ring yang paling kecil dengan diri sendiri yang baik, kemudian mental, kita bisa ke ring yang kedua. Ke ring yang kedua, yaitu keluarga inti. Setelah itu keluarga besar. Lalu kita ke masyarakat yang ada di sekitar kita dan ke dunia secara luas. Nah, itu sangat penting bahwa dengan bersyukurnya kita apa yang Allah sudah kasih kepada kita,
bagian kita. Kalau toh kita bisa bicara secara kekeluargaan, tentu rezeki tidak akan kemana. Pasti walaupun perempuan, ya sayang, betul yang Mama tadi katakan, itu akan ada sebuah kebijaksanaan dari keluarga yang itu adalah inti dari interaksi positif dalam keluarga. Demikian Mbak Ami, dan saya kembali. Terima kasih Ibu Hera. Jadi poinnya ini sudah clear ya di sini ya, bahwa memang harus diintegrasikan dari sisi agama, kemudian dari sisi ekonominya, dan dari sisi sosialnya gitu. Nah, Bu Dela gimana? Coba gimana dibungkusnya Bu Dela? Mungkin Bu Dela lebih expert nih. Aduh, Bu Ami. Oke. Sebenarnya tadi udah komplit itu ya. Kalau saya lebih concern mewakili posisi anak saat ini, posisi anak hari gini gitu. Karena terus terang, kalaupun kita mau pakai konsep-konsep yang ada, yang sudah ada, rasanya sama. Dulu saya terus terang tuh ini loh, Mbak Mi, agak sedikit antipati ketika dibilang ini millennials, kamu nggak bisa pakai teori yang dulu. Terus saya bilang, aduh, kupingnya masih 2, matanya masih 2. Hidungnya 1, lubangnya 2. Biologically, mereka masih makhluk yang sama. Tapi ternyata by the time being, berjalanlah sudah dari 2000 menuju ke sekarang 2020. 20 tahun. Dan ternyata waktu berbicara gitu, bahwa komunikasi dengan mereka, matter of communication, apapun yang mau dimasukin, ya terutama moral, ternyata harus mengikuti perkembangan cara berpikir mereka begitu. Dan saya kok kelihatannya walaupun tertatih-tatih mencoba untuk masuk ke dalam mindset mereka agar apa yang saya tawarkan, karena biar bagaimanapun moral itu produknya kita, produknya orang tua, tetapi bagaimana itu bisa buy-in ke anak-anak sekarang, kita harus dengan profile yang bisa dikatakan tuh masuk sama mereka. Percayalah gitu, informal mereka lebih suka, terus mereka lebih suka mencoba dulu, eksplorasi buat mereka adalah mencoba, dan gaya yang sifatnya indoktrin dirubah menjadi discussion. Sehingga konsep moral terkini, kalau dulu tuh ada ahli-ahli moral yang lama, mengatakan moral itu modelnya adalah indoktrin, tapi sekarang moral berubah ke discussion. Itu Pak Berkowitz namanya. Jadi biarkan mereka bertanya tentang sesuatu yang mungkin bikin hati kita jadi gelisah, dada kita sesak, karena kok ya kayak begini ditanyain gitu ya, itu akan bikin kita agak sedikit mendidih, tapi ternyata itu proses buat mereka untuk akhirnya bisa nerima tuh, ya apapun konsep yang kita berikan, termasuk tadi waris. Saya rasa itu cuma satu di antara sekian tuh Mbak Mi, ya. Masih akan banyak lagi pertanyaan mereka ke depan, dan kita mungkin mesti siap gitu dengan komunikasi. Itu sih bungkusan kalau dari aku. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya dari apa yang aku sampaikan. Mbak Irda, bungkusannya apa nih kira-kira? Wah, bungkusannya ya Bu ya. Jadi memang kadang nilai-nilai yang udah dibawa dalam keluarga itu pasti sedikit banyak akan berbenturan dengan pihak lain atau keluarga lainnya, karena pasti setiap keluarga beda-beda ya nilai-nilainya, dan bagaimana akhirnya kesiapan dari setiap anggota keluarga ini untuk bisa satu wawasannya juga semakin diperluas gitu ya, agar mungkin bisa menerima hal-hal yang sejauh ini tidak dalam radarnya gitu ya, tidak dalam radar keluarganya. Ternyata itu ada dan penting. Makanya pendidikan itu menjadi sesuatu yang sangat sangat penting untuk setiap anggota keluarga. Itu aja, Bu. Alhamdulillah. Nah, terakhir pasti ke Mbak Ida nih. Gimana Mbak Ida? Waduh, sayang aku nggak mendapatkan giliran lagi. Halo Mbak Dela, apa kabar? Alhamdulillah. Kalau tadi udah keren-keren banget ya, yang sudah disampaikan oleh para perempuan-perempuan yang keren-keren ini gitu ya. Kalau dari segi sudut pandang psikologis, dari segi sudut pandang pengalaman pribadi,
ada satu hal aja yang saya pengen menambahkan gitu, saya dari diskusi yang kita lakukan ini, dari cerita yang disampaikan oleh Mbak Nina Mansur ini, saya melihat bahwa dari sudut pandang sebagai orang tua, sebagai ibu gitu ya, kita itu nomor satu sepertinya harus benar-benar berilmu. Menjadi orang tua sepertinya tidak bisa kalau tidak berilmu. Kalau kita menginginkan keluarga yang berkualitas. Dan juga dengan berilmu itu kita bisa menyampaikan atau mendidik anak-anak itu dan mengarahkan mereka pada sesuatu yang memang benar-benar baik dan dibutuhkan gitu. Karena apa? Kalau kita sendiri tidak memahami, tidak berilmu, itu akan membuat anak-anak itu menjadi bingung atau confused. Belum lagi ditambah dengan berbagai masalah atau berbagai pengaruh yang didapatkan dari luar. Kenapa saya menangkap itu? Karena salah satunya yang pertama kali dikemukakan dalam tulisan Mbak Nina Mansur ini adalah ketika dia ujian, dia nggak lulus mata kuliah itu karena dia nggak mau jawaban itu. Karena bagi dia, gitu kan, hukum waris itu ya nggak bisa bagi rata, gitu kan. Itu ada sisi yang melihat ya kebingungan dia, pegangan apa yang harus dia pegangi, gitu. Apa yang dikatakan ibu atau aturan agama yang saya pegang. Jadi sebagai orang tua kita harus bisa mendefinisikan yang benar untuk anak-anak, bukan anak-anak yang mencari definisi-definisi yang belum tentu jelas kebenarannya. Jadi kita harus tahu pakemnya, sebagai orang tua kita harus tahu, dan cara menyampaikannya yang seperti tadi yang saya setuju banget seperti Mbak Dela sampaikan tadi, bahwa kita harus mengerti cara berpikir anak-anak sekarang yang makin berkembang dan tentu saja sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Begitu, Mbak Ami. Masya Allah, jadi dalam dan jadi insightful nih. Closingnya dari semua panelis ya, dia ya. Benar Seperti banget. ini ya, gimana Di? Aku juga sebagai individu, sebagai anak juga dapat banyak banget insight dari ibu-ibu di sini. Ya, benar-benar banyak belajar. Terima kasih banyak. Jadi kalau disambungin lagi untuk closing ini sebelum saya mempersilakan Mbak Iswatin untuk hikmah Ramadan, karena di minggu lalu kita sudah bicara tentang visi, jadi mungkin Bu Dela perlu diupdate juga. Jadi visi Markas Cinta ini ceritanya macam-macam. Kita kalau buat kita bagi klasifikasinya tuh ada yang bicara tentang pemahaman visi, tujuan dari cinta itu sendiri. Cinta itu nggak hanya romance, cinta itu komprehensif, kemudian juga harus ada perspektifnya yang bisa membridging culture gap, generation gap gitu ya, segala macam tuh. Kemudian juga kita bicara tentang kegagalan, gimana kalau menghadapi suatu hal yang bersifat tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, dalam konteks hari ini topiknya menjadi relevan banget karena dari dua cerita itu kita bisa lihat bahwa produk atau pesan moral yang memang akan diturunkan dari generasi ke generasi gitu kan, hendaknya tadi harus disesuaikan dengan konteksnya gitu ya, konteks zamannya. Nah, kemudian walaupun secara substansi mungkin ada benang merahnya, tapi mungkin konteks implementasinya harus disesuaikan sama zamannya. Apalagi yang kita bicarakan di sini sekarang anak-anak itu nggak cuma satu aja atau individu aja, tapi ini menjadi suatu support system kita gitu. Support system yang akan mendukung kita atau ketahanan keluarga ke masa depannya. Kira-kira sih gitu ya kalau dibuat suatu kesimpulan akhir gitu. Tapi by the way, kalau jangan meminjam di dalam bisnis itu agak ini malah
tabrakan ini. Kalau kita ngomong ya Mbak Irda ya, justru kalau bisnis itu kalau bisa modalnya meminjam gitu hanya. Nah, nawaitunya harus benar dulu nih, akuntabilitasnya itu harus ini dulu tinggi. Tapi kita bicara di sesi lain lah ya. Oke, nah ini di penghujung acara seperti biasa ada hikmah Ramadan yang mungkin kita perlu pencerahannya juga, enlightenment-nya nih Mbak Iswatin. Monggo, silakan. Oke, terima kasih Mbak Ami waktunya dan semuanya yang ada di sini. Alhamdulillah ketemu lagi sore ini. Hari ini makin-makin ya Mbak Ami ya, insight-nya Masya Allah. Kemarin saya kira udah yang level gini malah naik lagi nih. Luar biasa ini, banyak, ada Bu Lis, ada Bu Dela, ada ya Bu Hera, Bu Ida, sama ya tadi juga ada Mbak Ida, dan semuanya yang ada di sini ikut memberikan insight sebenarnya. Jadi semuanya sebenarnya tadi dua cerita tadi itu agak apa ya, nyambung ke saya sebenarnya, dilarang meminjam sama bagi 4 rata. Jadi ini kaitannya juga ada waris juga. Ya memang ibu saya juga dari kecil tidak memperbolehkan dari saudara ini untuk saling minjam, minimal tuh minjam baju. Nggak boleh harus pakai sendiri-sendiri. Nggak punya ya udah gitu. Itu udah bagian kamu gitu. Kalau kamu mau punya ya udah kamu usaha gimana caranya gitu. Tapi nggak boleh minjem. Terus yang kedua tadi bagi 4 rata. Ini benar-benar story di keluarga saya. Jadi dari kakek nenek saya itu membagi rata warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Kakek dan nenek saya bukan tidak mengerti tentang hukum agama, tapi ya kakek saya mohon maaf kiai ya istilahnya. Jadi tapi justru membagi warisan itu sama antara anak laki-laki dan perempuan. Dan itu juga berlaku di saat sekarang ini. Ibu saya juga sudah wasiat, bahkan saya pernah baca surat wasiatnya, harus bagi rata. Akhirnya ya apa tuh namanya, rumah saudara kita, ini kita kan berlima, itu hasilnya ya ini kakak 1 yang sebelah sini, kakak 2 sebelah sini, kakak 3 sebelah sini. Saya juga kedapatan juga jadi nyempil-nyempil gitu. Nah ini sebenarnya kembali lagi kepada konsep apa tuh namanya, keluarga atau pernikahan yang kemarin kita bahas itu Mbak Ami. Jadi ada namanya muasyarah bil ma'ruf. Terus turunannya muasyarah bil ma'ruf itu adalah kemarin kan kita bahas bahwa keluarga itu harus musyawarah dan juga saling ridho, rela. Dan ini tidak hanya berlaku untuk suami istri, tapi bisa kita bawa ini muasyarah bil ma'ruf ini juga kepada anak, minimalnya yang keluarga inti, kepada anak, dan juga mungkin yang melebar lagi kepada keluarga besar ya. Jadi intinya balik lagi ya, jadi muasyarah bil ma'ruf itu yang kemarin konsepnya itu adalah untuk pernikahan, tapi sebenarnya itu juga bisa kita terapkan juga untuk apa tuh namanya, anak-anak juga, seperti tadi menerapkan aturan nggak boleh pinjam gitu, itu juga bagian dari harus didialogkan dulu ya. Harus didialogkan dulu. Tapi kalau biasanya ibu kalau sudah kasih aturan biasanya pada nurut sih. Gitu. Dan itu ya pada nurut, dan akhirnya ada kerelaan kan gitu, kerelaan dari anak-anak juga untuk mengikuti aturan itu gitu. Nah itu dari saya. Dan sedikit tadi tentang warisan, apa yang disampaikan oleh Bu Lis tadi itu sebenarnya alasannya kenapa kita harus ikut aturan agama, terus kenapa ini ya. Tapi sebelumnya kita harus sedikit tahu sejarah warisan untuk perempuan ya, khususnya untuk perempuan, kenapa beda dari laki-laki. Sebenarnya itu sudah kemajuan yang sangat luar biasa gitu. Karena dahulu justru di masa sama sekali gitu. Jadi ini justru malah progres yang luar biasa. Tapi kalau konteksnya untuk zaman sekarang itu benar yang disampaikan oleh Ibu Lis bahwa memang akhirnya nanti laki-laki itu akan menjadi penanggung jawab keluarga, dalam hal ini memberi nafkah, ya makanya dia diberi lebih banyak ya. Kalau yang dulu enggak, kita memberi hak kepada perempuan gitu. Karena dulu perempuan sama sekali enggak dapat waris gitu. Nah, ini udah progres luar biasa. Nah, kalau yang sekarang itu alasannya seperti yang disampaikan oleh Bu Lis tadi, bahwa nantinya suami dari anak perempuan ini juga akan mendapatkan warisan dari keluarganya. Dan itu juga akhirnya impas gitu, katanya gitu. Itu yang saya sedikit saya
tahu tentang warisan ini. Tapi ada adat ya, kita kenal di Padang itu kan justru malah warisan untuk perempuan justru malah lebih baik. Berarti ini kan ada semacam muasyarah ya istilahnya, bukan mengabaikan syariat, tidak. Kalau sepanjang itu kaitannya dengan muamalah, ya ini kan warisan, pernikahan itu kan muamalah ya. Ada antara dua pihak yang berkepentingan ya di situ. Nah, itu bisa dimusyawarahkan gitu. Tapi kalau untuk yang masalah ibadah kayak misalkan sholat, puasa itu harus ikut aturannya gitu. Tapi kalau mau ikut aturan seperti warisan itu sesuai dengan syariatnya, ya boleh-boleh aja gitu. Ya, itu mungkin dari saya, Mbak Ami. Oke, jadi Mbak Is modal dasar untuk melakukan interaksi ini apa nih kira-kira, Mbak Is? Lebih ke ini ya, sayang ya, kasih sayang sih sebenarnya ya. Kasih sayang di antara semua keluarga itu harus diterapkan itu dari kecil. Ada satu hadis Nabi yang sedikit ya, Nabi bersabda, malam yarham la yurham. Jadi itu kaitannya dari asbabul wurudnya ya, datangnya hadis itu. Ketika itu ada seorang Arab Badui yang heran melihat Nabi menciumi cucunya Nabi. Jadi Nabi itu mencium cucunya tuh dia heran karena bagi dia aku nggak pernah punya anak 10, nggak pernah aku cium-cium. Gitu. Nah, ini ada contoh ya dari Nabi. Terus Nabi ketika sahabat tadi ya, orang Badui yang menyatakan gitu, aku punya anak 10 tapi nggak pernah aku mencium. Jadi mungkin interaksi antara anak dan ayah itu kurang ya mungkin ya. Nah, Nabi berkata itu tadi, la yarham la yurham. Orang yang nggak mau menyayangi dia nggak akan disayang. Gitu. Nah, itu jadi dari kecil memang kita harus menanamkan kasih sayang supaya ini tadi misi muasyarah bil ma'ruf yang musyawarah dan juga tarodin rela itu bisa kita terapkan. Itu menurut aku sih gitu sih, Bang. Alhamdulillah. Ya, kembali ke dia sebagai host. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Ami. Ya, tadi kalau kita dengar dari hikmah Ramadan yang bisa kita ambil dari Mbak Iswati sepertinya sangat melengkapi diskusi kita dari tadi ya. Tapi karena sudah menjelang berbuka deh, kita harus menutup bincang-bincang yang sangat menyenangkan ini. Dengan itu, mungkin kita foto dulu kali ya sebelum. Iya, betul. Mungkin silakan Mbak Kak Hana. Iya, boleh. Nah, yang paling cantik Mbak Alis nih yang di mobil. Udah pulang nih. Maaf, jadi pakai handphone. Ya, kasih. Di foto ya, 1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Dah. Iya, terima kasih. Oh iya, jangan lupa untuk sahabat Samara semua, besok hari terakhir dari Ramadan bersama Markas Cinta. Ngobrol santai hari terakhir. Jadi jangan lupa untuk semua teman-teman, sahabat Samara semua yang ada di rumah, untuk kita ngobrol-ngobrol lagi nih besok, karena hari terakhir. Pasti nggak kalah seru juga dari 5 sesi kemarin-kemarin dan hari ini juga. Seperti itu. Nah, dengan itu, sampai bertemu besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ami, terima kasih semua. Terima kasih dokter semuanya. Assalamualaikum. Recordnya bisa di stop dulu. Ya.